Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pelajar Bapak Hermanto, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Pelajar yang kami hormati, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa melaksanakan acara seminar. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar, mendapatkan ridho Allah, membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafa'atnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pemaparan materi, diskusi, refleksi, sosialisasi, dan diseminasi budaya positif di sekolah akan terlaksana dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Persipara, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri 4 Pelajar, acara yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi, yang keenam refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Sesuai dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kita buka dengan bacaan suratul Fatihah saran. Mari saya dengarkan. Alhamdulillah wa ala kulli sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi
selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDM 4 Pelajar kepada Bapak Terato kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Maulus SSN selaku pendamping pengajar praktik dari Bapak Purwodipin yang ada kesempatan hari ini belum tahu. Bapak Purwodipin selaku pengajar praktek yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf SD 4 Pelajar yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pada kesempatan kali ini, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini tepat pukul 9:30 kita semua guru dan staf SD 4 Pelajar dapat berkumpul di ruangan kelas 3 dengan keadaan sehat, tidak ada dalam suatu apa. Semoga dengan kesehatan dan kesempatan ini dapat membawa berkah manfaat kepada SD kita khususnya dan umumnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya adalah kita nantikan syafaatnya, semoga kita semua dapat syafaat yang besar, syafaat yang agung. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya di sini saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan diseminasi program dari Bapak Purwodipin selaku guru penggerak yang pada detik ini sampai sudah pada kegiatan diseminasi. Apa sih maksud dari diseminasi itu? Itu maksudnya adalah penyebaran atau sosialisasi kepada halayak umum, ya termasuk kita selaku guru SD 4 Pelajar pada umumnya, dan nanti mengibar kepada kegiatan kita dalam proses belajar mengajar sekaligus pada kegiatan orang tua siswa dan seterusnya. Sehingga yang namanya diseminasi itu adalah untuk keseluruhan stakeholder di dunia pendidikan agar apa yang nanti dicita-citakan atau diharapkan itu dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Adapun diseminasi KKP ini adalah tidak keseluruhan, karena apa yang namanya KKP ini nanti yang diangkat mungkin hanya beberapa tema atau beberapa masalah pokok yang memang diambil oleh Pak Purwodipin selaku guru penggerak, tidak dapat mencakup secara keseluruhan karena praktek baik ini di dunia pendidikan kalau kita cermati, kalau kita lakukan ya memang luar biasa banyaknya, dan itu tidak tercover dalam kesempatan yang pada pagi hari ini. Itu nanti sambil jalan kita akan mengcover yang lain-lainnya dan sekaligus itu masuk dalam kurikulum kita, yaitu kurikulum pendidikan atau kurikulum pendidikan pada saat ini. Untuk nanti materi adalah Pak Purwodipin guru penggerak. Selanjutnya semua akan menerima materi yang disajikan dengan harapan materi yang akan disajikan adalah menjadi acuan atau menjadi pedoman yang harus kita jalankan agar apa yang menjadi praktek baik yang disampaikan nanti menjadi referensi kita bersama untuk melaksanakan proses kita, yaitu mendidik, mengembangkan potensi peserta didik, dan melaksanakan kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka yang pada kenyataannya sekarang ini sudah berjalan semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena nanti Pak
pengajar praktek ini akan menyampaikan materi secara detail dan waktunya juga sangat terbatas. Oleh karena itu yang saya sampaikan cukupnya dulu. Mari kita semangat untuk mendengarkan sosialisasi, semangat untuk bertanya kalau nanti ada yang kurang jelas, dan nanti kita sharing bersama apa ada hal-hal yang kurang perlu ditambahkan. Nah, lebih itu malah lebih baik. Tapi yang biasanya ditambah adalah kekurangan diperbaiki, yang ada kelebihan nanti yang kita laksanakan sebagai acuan untuk jalan melaksanakan proses pembimbingan pada anak kita. Demikian yang saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Purwosidi. Kepada Bapak Purwosidi selaku pemateri disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak PP, Bapak Makros, yang saya hormati Bapak Dirmanto selaku kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Pelajar. Syukur alhamdulillah kita di hari Jumat ini tanggal 3 Agustus dapat menjalankan kegiatan seminar yaitu CGP 11 yang harus dilaksanakan di SDN Pelajar ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu, langsung saja di sini saya menjalankan kewajiban karena saya anggota CGP 11 harus melaksanakan menyampaikan ke panjenengan semua terkait materi yang hari ini akan saya sampaikan sejumlah hampir 80 slide. Semoga saja tersampaikan semuanya yang berjudul sosialisasi dan diseminasi budaya positif di sekolah. Tadi diseminasi sudah dijelaskan Pak Dirmanto, apa itu diseminasi di dasar, saya ulang kembali. Langsung saja di sini materi poinnya ada 5. Nanti yang akan terkupas lebih detail nanti kita praktekkan sesuai yang sudah saya siapkan terkait tindakan guru, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada materi ini ada 5. Yang pertama yaitu budaya positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas, ini nanti kita sedikit praktekkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Segitiga restitusi, ini nanti kita praktekkan. Nah, sebelum ke materi, di sini ada 3 pertanyaan. Bapak dan Ibu tolong bisa dicermati 3 pertanyaan itu di depan, di slide. Jawabannya ada 2, setuju dan tidak setuju. Pertanyaan 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman tidak setuju. Nanti ibaratnya ada di materi. Kenapa dengan menjawab tidak setuju? 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ini nanti kaitannya ada apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ketiga, memberi penghargaan dan peningkatan motivasi belajar anak. Setuju. Yang tidak setuju hanya poin 1. Sebelum ke materi, saya minta kita berdiri.
Kita bermain tidak hanya anak kita, tapi kita juga harus bermain. Monggo kita ikuti gerakan yang ada di layar. Ya, jadi tujuan dari materi destinasi ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai keahlian. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan pendidik. Ini yang harus saya sampaikan ke panjenengan dan harus diterapkan dan diaplikasikan. Maka kita sudah menjalankan kurikulum merdeka. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini sedikit kita praktekkan perubahan paradigma. Angka 1, angka 2 menolak dicermati. Ini nanti kaitannya dengan program. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
mohon tolong Bu Anies bisa dibantu untuk mempraktekkan angka 1 dan angka 2. Maksudnya apa sih? Kegiatan kepala tangan A dan B angka 1. Yang kedua, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu untuk membuka kepala. Nomor 1 tolong dicermati, dipahami. Mengepalkan tangan Anda A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan tidak atau sesuatu yang sangat berharga. Tuliskan di situ, entah emas, entah apa, entah emas, entah HP, entah berlian. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamkan. Setelah ditulis digenggam yang sangat berharga menurut panjenengan, benda, entah HP, entah mobil. Boleh lebih dari satu. Satu saja, yang paling Kuarit semuanya ada. Tak cari Bu. Iya, taruh benda. terserah. Askin. Terjatuh di Yang satu, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, penasaran maksudnya, akan berusaha membuka. Mungkin Pak Zainal dengan Pak Zainal, oh ternyata yang diidam-idamkan dan selama ini Pak Zainal ternyata Ibu Putri dengan Bu Ati, Bu Putri dengan Pak Anies, Bu Ika dengan Bu intinya itu tahu apa sih yang diunggulkan dari teman sebelah. Seakan-akan misalnya malah dibuka, saya orang penasaran, berarti penasaran dengan buku penasaran dengan dia seakan-akan dan kenapa sih saya mempraktekkan ini? Ada yang tahu dan bisa menjawab? Ya tahu Pak. Iya, kita coba lihat. Ya, pertanyaannya ada 3 pertanyaan terkait dengan praktekan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Jawabannya apa? Rahasia. Ada yang tidak, ada yang ada. Karena mungkin malu. Oh ternyata Bu Putri Bu Ati tahu. Mengapa? Apa alasan Anda tidak membuka kepala tangan Anda tadi rahasia? Ada yang terbuka. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang untuk memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Berarti Cerita. kita sendiri. Jawabannya pasti di tadi individu di poin 1, 2 berbeda. Kalau 3 saya yakin sama apa yang diusahakan berarti. Perubahan paradigma teori kontrol 4 ilustrasi. Ilustrasi guru. Itu dilepas Pak. Guru. Masih ada yang lagi. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Kalau di kurikulum merdeka sesuai KHD kita tidak boleh memaksakan. Bocah asal gambar ya sudah kita arahkan. Itu kita di situnya kita itu semua guru di situ tidak membaca dinaikkan nilainya tinggi. Berikutnya perubahan paradigma teori kontrol 4 ilusi kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada dua kategori, stimulan respon dan kontrol. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sudah ada di depan. Stimulus respon mulai dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketiga, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang kalah. Budaya positif. Pentingnya budaya positif. Kalau di sini aksi nyata yang sudah saya lakukan, contoh kecil saja yang sudah diarahkan pada kita setiap pagi sebelum jam 7 adalah menyambut anak. Sesuai tiket itu merupakan salah satu budaya positif. Terus sholat yang Bu Ika tanamkan, berdoa, sholat jamaah, duha, itu termasuk. Dan standar nasional pendidikan. Di sini 2 poin, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini sesuai pasal 12, pasal 10 ayat 2, lingkungan yang positif dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Budaya positif. Budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis. Ini sesuai yang sering kita praktekkan terutama di kelas 6, yaitu pelajar Pancasila. Ya. Semoga kita berdiri sejenak untuk mempraktekkan ekspresi pelajar Pancasila yang akan dipandu oleh Gumut. Monggo Gumut. Ya, monggo ke depan Gumut. Ya. Tenang dulu. Pelajar Pancasila yang sudah sering dengan praktekkan di ekspresi kelas saya sampai. Langsung saja. Dengan gerakan. Yuk, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, pengembang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu tidak hanya slogan kita nyanyikan saja, tetapi kita aplikasikan, kita praktekkan ke anak dan ke diri kita sendiri. Untuk Ki Hajar Dewantara memanfaatkan sekolah sebagai sebuah wadah tempat persemaian bibit agar bisa berkembang secara maksimal. Ini panjenengan pasti sudah membaca, sudah paham, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Ini anak diibaratkan sampai seperti itu. Memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, ini adalah tugas kita. Dan air membasmi ulat-ulatnya, nah, ini pasti ada. Atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam.
yang orang ulate kita bani, seragam gede kita buku dan lain sebagainya. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Jangan sampai ada guru yang malah diwedeni, aku nih pelajaran olahraga lebih, PAI lebih, itu tidak boleh. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dipraktekkan SBY oleh pemuda. Salah satu yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal adalah mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, membangun budaya positif yang berpihak pada murid tentunya sesuai visi yang ada di sekolah kita. Nah, ini disiplin positif. Nanti ada beberapa yang kita pelajari terkait ada segitiga restitusi, 5 kontrol, perbedaan hukuman dan konsistensi dan lain sebagainya. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid yang murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa makna disiplin? Ini pasti sudah kita praktekkan, sudah kita jalankan, dan sudah menjalankan semuanya pasti ini menerapkan. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang ke depan, apa sih arti disiplin itu? Bu Anis coba ke depan, Bu Anis. Arti dari disiplin menurut pemahaman yang sudah panjenengan terapkan. Sebelum saya monggo Bu. Tidak ada salah, tidak ada yang benar, tidak dihukum. Disiplin aja, disiplin dong. Makna disiplin menurut saya adalah patuh dan taat pada aturan sekolah yang diterapkan di sekolah, terus berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat, terus cukup itu saja. Bener Pertanyaan untuk wali kelas guru kelas 3. Coba saya perlihatkan ya. Pada intinya kita sudah menjalankan dan sudah tahu artinya. Sedikit saya perlihatkan di sini ada 3 poin mungkin perlu dibacakan. Disiplin di sini memiliki arti makna bahwa makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini adalah Ki Hajar KHD Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Kita harus bisa menanamkan ke anak kita agar tertanam sejak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sampai juga SMP, SMA, mulai dari hal-hal kecil. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Ini kalimatnya sudah mulai bertambah. Disiplin tapi ada
positifnya. Apa sih disiplin positif itu? Di sini diartikan bahwa disiplin tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Nah, ini adalah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal sekali. Ini adalah artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan SDG tadi yang dipraktekkan, yang kita praktekkan setiap pagi, setiap di sela-sela pelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila adalah pasti sudah tahu semuanya ini. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi eksternal, dan juga internal. Apa itu merdeka? Nah, merdeka menurut Kahadi yang sekarang jadi panduan acuan di guru penggerak ini selalu Kahadi. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka. Nah, ini identitas ternyata ada 2, identitas gagal dan juga identitas sukses. Identitas gagal tadi panjenengan di awal pemantik hukuman panjenengan tidak setuju. Identitas sukses panjenengan tadi di awal sudah menyatakan disiplin konsekuensi panjenengan setuju. Dan identitas gagal di sini saya bacakan sedikit, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Panjenengan di sekolah dulu mungkin pernah mengalami dihukum guru, pasti selalu teringat. Apalagi saya mengikuti di KMD, salah satu teman dihukum karena terlambat, itu pasti selalu teringat. Nah, itu tidak boleh. Di siswa guru menghukum siswa itu tidak boleh. Harus melalui tahapan yang namanya nanti restitusi. Nanti kita pahami bersama dan kita praktekkan apa itu restitusi. Hukuman identitas gagal yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, selalu diingat dan akan merasa dendam dan tidak suka sampai kapanpun. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti hatinya, bukan tersakiti karena luka. Identitas sukses disiplin ini melalui tadi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, ada 3 cara yang sudah saya praktekkan kemarin. Penanganan melalui restitusi yang saya video di kelas 5, mulai dari hal-hal kecil. Saya memediasi anak yang sering tidak membawa LKS. Tidak saya marahi di depan kelas, tapi saya panggil. Coro di SMA, SMP itu bimbingan konseling agar teman yang lain tidak tahu. Itu bagian dari penyelamatan identitas. Dan saya arahkan kenapa tidak membawa jadwal, karena lupa, ada yang karena tidak dicatat. Dan saya arahkan dicatat mulai sekarang, ditempel di rumah, dibawa jadwalnya sesuai jadwal. Dan ada kasus yang kedua, saya ingin mengangkat pakai setiap pelajaran itu pasti angkanya naik, ini, itu, ternyata tidak masuk. Saya mengangkat delala atau alif pada saat pelajaran makan permen, ya. Itu saya angkat, saya bimbing, saya angkat, dan
di kemudian hari tidak diulang. Itu bagian dari praktek restitusi yang ada di sekolah. Kita bimbing, kita arahkan baiknya apa, buruknya apa, sopan atau tidak, ya itu seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini terutama hukuman. Perlu kita garis bawahi. Sudah tidak zamannya kita hukum anak lari sampai 10 kali di halaman, katakan seperti itu dan lain sebagainya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi motivasi, intrinsik imbas dari hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Coba di sini kita fokus mengerjakan 1 sampai 7. Bisa tolong tidak? 1 sampai 7 panjenengan tugasnya adalah di sebelah timur. Di situ ada tindakan guru 1, 2, 3, 4, 5, 7 sesuai di layar. Panjenengan tugasnya mencatat nomor 1 dan menentukan. Ada 2 kertas, panjenengan tempel di sebelah kidul, nanti mana yang hukuman dengan tentukan konsekuensi. Di awal tadi sudah. Berarti setiap peserta ini ada 2 kertas, 1 ditulis ditempel, terus nanti ditempel di sebelah kidulnya. Tentukan saya contohkan 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Panjenengan menentukan hukuman, silakan ditulis atau konsekuensi. Monggo ditulis secara jujur atau tidak. IRP sudah ada. Dicatat terus menentukannya dicatat di warna pink. Sesuai nomor. Saya urutkan saja nomor 1 Bu Ika, nomor 2 Bu Ida, nomor 3 Bu Aris, 4 Bu Mut, 5 Bu Ati, 6 Pak Zainal, 7 Pak Dar. Sudah pas. Perbedaan hukuman Yang kuning apa Pak? Yang kuning kasusnya. Iya, jadi kan mencatat kasusnya, terus yang merah menentukan, pilih antara hukuman dan konsekuensi. Bika nomor 1, Wida nomor 2, Bu Aris nomor 3, Bu Mut tidak kelihatan. HP ini tidak sampai sini ya. Ikut apa lagi? Kemana lah? Saya nggak sosialisasi nih Pak. Pilih. Monggo. Bu Ika menentukan nomor 1. Menjadikan pilih hukuman atau konsekuensi. Atau benar-benar bisa merapat ke depan. Slide nomor berapa Pak? Ini kan hukumannya. Sekurang makan Zainal menentukan. permasalahannya sih Pak. Bu Ika akan mencatat ini kalimat ini. Itu berarti Ini kasusnya. Ini. Nah, hanya menentukan. Menentukan itu jenisnya hukuman atau konsekuensi. Antara dua ini loh, hukuman atau konsekuensi. ini ku Pilih ya. salah satu. Itu loh Bu, tapi yang dipilih. Nomor 1001. dada. Oh, tidak. Kasusnya segini. Oh, tindakannya kita terlambat, mencatat 100 di jenis. Nah, ini loh nomor 1.
Tak nomor-nomornya ya Pak. Ya, nomor 5 Pak. Monggo beda. Bu Aris sama Bu Aris sama Lima. Kalau mau bicara itu konsekuensi itu buat baik semua. Masalah Beda. Bersihkan. Kasih nomor itu. ini nomor 2. 2. Di nomor Biasa. 2. Itu nomor 6 Pak. Terus kadung sampai Nomor 3 baris. 3. apa-apa sangat loh. Pilihan berbeda. Udah apa Pak? Pendapat apa sih? Aku menghukum kami kakak lainnya. Sama ya, tindakan guru atau tindakan kita setiap hari selama kita menjadi guru, pasti kita sudah bisa menentukan mana hukuman dan konsekuensi. Saya minta untuk Bu Ida bisa membacakan hasil dari teman-teman dari tindakan guru, hukuman atau konsekuensi sudah sesuai atau belum. Monggo Bu. Kena benar Pak. Apa nomor Si Pop itu Ya. Dan hasilnya nomor 1. nomor 1 terlambat mencatat 100 kalimat. Hukuman atau konsekuensinya itu hukuman. Terus nomor 2 Sebentar beda hukuman betul tidak? Betul. Betul ya 2. yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Betul. Betul ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman. Betul. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Niku jawabannya konsekuensi. Sesuai tidak? Sesuai. Ayo. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja. Tulis Di meja tulis tersenggol pada saat belajar. konsekuensi. Betul. Lanjut. Membersihkan Nih sore air di Bu. meja tulis karena Murid disuruh untuk hukuman apa? Hukuman itu. Betul. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Oh, enggak, ini belum dianalisis. Yang terakhir termasuk apa ini? Konsekuensi. lari mengelilingi. Karena terlambat konsekuensi. Ya, ini terkait konsekuensi. Yang betul adalah konsekuensi. bener ya Pak? Oke. Betul. Aku jawab bener cuman. Itu namanya konsekuensi. Dan Bisa kaget Pak. Umur dulu sih kalau mau oh wes. Dari ketujuh tindakan tadi sudah sesuai ya. Sekarang kita ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan di sini masih ada lagi sesuai urutan tadi tolong beda. Perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut
Ini sampai 5 saja. 5 saja. Nomor 1 pandangan nanti masukkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nomor 1 bungut ditulis kanan kirinya, nanti dimasukkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Bu Atik nomor 2 kanan kiri juga ditulis dikasih nomor. Nomor 3 Pak Zainal kanan kiri ditulis mana hukuman, mana konsekuensi. Pak Dan nomor 4 kanan kiri ditulis mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Sampai 4 saja, monggo. Menentukan Pak mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Di Pak, sesuai kita buka. Dengan tulis guru mencatat 2 tindakan kanan kiri. Ini kan ditulis Ibu. Yang Ya, ditulis nanti ditempel di sana. konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Soalnya ditulis. Ya, nanti tertulis ini kan tentukan tempel di sana. Maksudnya konsekuensi atau tinggal menempel saja. Kanan kiri Mas. Ya, dia beri 2 kalimat, 2 kertas Mas. Nanti ditempel tertulis 2 kertas. Yang nomor 3 berarti kan anak membenci kedisiplinan. Kertas 1 ini, jadi kertas 1 kanan kiri. Kertas 2 anak menghargai disiplin. Itu kertas 2. Makin dia tempel tertulis. Ini hukuman. Di nomor itu, Mun. Hukuman. Pak. Dan nomor 4 Bunda. Di nomor itu. Kalau sudah, saya ingin dari pengamat Bu Ika membacakan hasilnya. Belum semua, Pak. Ya, sambil menunggu. Yang nomor 1 sudah. Apa, Pak? Tidak ada mana saja. Nomor 1 dulu Bu Ika. Ya. Seluruh orang. Batik kan. Batik belajar ini untuk kita cak. Nomor 1 dulu disampaikan. Saya bacakan hasil nomor 1. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu saya hukuman di apa, saya konsekuensi apa tuh. Hukuman. Itu benar apa salah? Nomor 1 itu termasuk hukuman itu betul atau salah? Sesuatu yang menyakitkan. Nomor 1 hukuman. Hukuman. Sesuatu yang Jenengan waca iki sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oh, lek menulis Apakah kuare, Bu. hukuman? Di sini hukuman. sesuatu yang menyakitkan harus terjadi termasuk Coba jenengan baca buka kita lakukan di depan. 1. Salah kualek lah. Salah tidak apa-apa biar kita tahu salahnya di mana. nomor 2 membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi Hukuman. kan hukuman kan jangka panjang dijelek terus, dan konsekuensi kan iku Ini wali belum itu maksudnya. Hukuman. Itu saya nampak. masuknya konsekuensi. Wale ini ya. 2 kertas yang 1. Kertas yang 1 membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus yang kedua sudah sesuai. Yang ketiga belum. Tiga pajanya. Yang ketiga anak membenci disiplin, ini termasuk hukuman. Bukan yang ke kanan kiri. Sendiri. Ya. Oh, sendiri. Anak memiliki disiplin. Membuat anak
Yang terakhir, Iya. Siti terakhir. paksaan masuk di hukuman, stimulus termasuk di konsekuensi. Singkat, padat, dan jelas. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Ika. Jadi kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Boleh ya? Berikutnya, yuk kita SDG ada fokus pada materi berikutnya. Sambil itu kita lihat petunjuknya. Sebutkan warna yang dilihat. 1, Merah, 2, kuning, Sebutkan dilihat hitam, merah, biru, Kuning, hijau, merah, putih. hitam, Ini coklat, putih, putih. coklat, Biru. biru, apa violet, violet ungu. Perintahnya adalah sebutkan warna, bukan kalimatnya. Fokus. Coba kita fokus kedua. Sebutkan tulisan kalimatnya. Merah, kuning, hijau. biru, hitam, Ya, sudah fokus. Nah, ini keyakinan kelas. Ke anak di tahap dari awal seharusnya kita harus mementingkan ini agar ada sportivitas, ada keadilan yang disepakati antara guru dan temannya. Di sini keyakinan kelas, kalau kalian googling buka web pasti benar. Ini saya contohkan ada 7, saya bacakan beberapa poin saja. Contoh keyakinan kelas, membiasakan diri berperilaku sopan. Ini pastinya tidak ada yang tidak sopan. Teman yang lain pasti mengingatkan, Pak Bu, si A ngomongnya tidak sopan, kakinya di atas, itu pasti terjadi. Itu akan menjadi sportivitas karena sudah jadi keyakinan. Seperti di awal tadi saya menerapkan restitusi LKS Pak Digowo, pelajaran makan, itu perlu kita terapkan seperti itu. Kedua, saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Tiga, mengutamakan keselamatan dan kesehatan. 4, disiplin dan bertanggung jawab tepat waktu. PR 3, ini pasti masalah-masalah PR ini sering terjadi tidak dikerjakan di kelas, tidak tahu di kelas lain. 5 itu apa? Membiasakan diri berpakaian rapi dan sopan dan seterusnya sampai 6 dan 7. Keyakinan kelas ini adalah bagian awal dari budaya positif. Tadi sudah saya jelaskan di tahun pelajaran pada saat MPLS kita sepakati, kita buat. Kalau memang belum, tidak ada kata terlambat, monggo dijalankan, diaplikasikan di kelas masing-masing. Nah, ini pengertian keyakinan kelas tadi. Keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan, karena atas dasar kesepakatan kelas semua guru yang ada di kelas 1, 2, dan sampai kelas 5. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan untuk mendukung motivasi diri intrinsik kepada kembali ke nilai-nilai keyakinan pada diri seseorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan. Itu nanti akan ada keadilan di situ. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan dasar manusia ya betul ada 5, mulai dari awal bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, sampai kebebasan, kasih sayang. 1, ini nanti panjenengan akan menentukan mana poin 1 sampai 5, mana kebutuhan bertahan hidup. Coba kita lihat satu persatu sampai 5.
kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, maka ini bagian dari kebutuhan pokok. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ini biasanya dari kelompok atau keluarga, teman, orang terdekat kita. 3. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akal. Terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita terapkan di kebijakan yang sering kita jalankan. Nanti mana sih yang contoh kasus nanti termasuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Pemantau berarti mengawasi. Manajer, posisi ini mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memenuhi solusi. Jikalau memiliki masalah seperti restitusi, kemarin saya sebagai manajer menengahi. Nah, di sini ada kasus. Panjenengan nanti menentukan kasus ini atau Dino. Ini nanti termasuk peran dari ending terakhir. Bu Suti selaku kepala sekolah ini termasuk kategori penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini tugas akhir kita tolong dicermati pada kasus Anto dan Dino. Bu Aris tolong bisa di ke depan sambil dibaca, nanti kita tentukan bareng-bareng. Ibu kepala sekolah Suti ini nanti tindakan yang tepat itu apa sih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, atau yang sering kita sebut posisi kontrol. Coba Bu Alis mungkin bisa membacakan kasus yang depan. Kelihatan. Aku ini laptop ini. Ya biasa. Kita cermati bareng-bareng, kita tentukan teman itu apa. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengajakkan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai hingga kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung memarahi mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk.
Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing angko yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau giling akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemejaan kau dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemejaan kau yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja angkong. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersama dan bersenda gurau kembali. Terima kasih. Jangan kembali dulu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah. Kita sebagai penengah atau kepala sekolah atau guru, ini seakan-akan jenengan Bu Suti kepala sekolah. Jenengan akan membuat tindakan yang mana? 1. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Itu kategori apa yang dengan baca tadi? Teman, pemantau atau manajer? Menurut panjenengan, monggo Bu. Panjenengan sekarang Bu Suti kepala sekolah. Jenengan tindakannya apa? Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan panjenengan Bu Suti? Ada 5 kembalikan: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari sudah memahami, membaca, dan menentukan manajer. Coba kita lihat, betul atau tidak sih? Betul ya, ternyata Ibu Suti selaku kepala sekolah tindakannya adalah sebagai manajer, memberikan hukuman, tidak membuat orang merasa bersalah. Namun Ibu Suti menerangkan keduanya, mempersilakan murid bercerita terkait masalah yang mengajak memperbaiki masalah serta mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi penerapan pada 2 anak kemarin tadi di awal sudah saya ceritakan, Alif dan Aura yang tidak membawa LKS, Alif yang makan di kelas. Nah, apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak divonis mangan kalau di luar sopan di depan umum itu tidak seharusnya. Kita arahkan, kita bimbing agar tidak merasa bersalah, tidak membawa LKS dan seterusnya. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 9. Salah satunya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, ini berikutnya. Nah, ini segitiga restitusi yang harus kita jalankan, kita terapkan di kelas jikalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait tadi kesepakatan-kesepakatan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan juga tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada beberapa kasus mulai dari 1. Menstabilkan identitas penerapannya,
kedua validasi tindakan yang salah tadi, ketiga menanyakan keyakinan. Nah itu beberapa yang harus kita aplikasikan sedikit demi sedikit di kelas agar kita bisa menjalankan Merdeka Belajar sesuai program guru penggerak. Sebelum di sesi akhir, coba kita terakhir berdiri, coba semuanya tolong berdiri lagi. Your expertise 1, 2, 3. Terima kasih. Sedikit info ya Bapak Ibu. Menurut penelitian di Amerika bahwasanya konsentrasi otak kita itu fokusnya hanya 19 menit sampai 20. Makanya kenapa kok kita di akhir-akhir ini sering-sering untuk breathing, untuk menstabilkan otak kita agar konsentrasi lagi. Terutama di kegiatan CCBP pasti isinya ya itu lagu-lagu berat dan lain sebagainya. Refleksi sekarang, saya pengen di akhir ini sebelum saya tutup setidaknya ada apa yang kita tangkap 4 pertanyaan, monggo Bumut dibaca dan dijawab. Refleksi 1, 2, 3, dan 4. Monggo dibaca di depan. Dijawab saja sesuai. Nomor 1, 2 Bumut, 3, 4 nanti berikan. Nomor 1, hal baru apa yang Bapak atau Ibu Guru dapatkan setelah menyimak pemaparan terkait budaya positif? Dan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama belajar bersama terkait materi yang telah disampaikan? Untuk yang nomor 1 yaitu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu senang karena menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan baru. Terima kasih. Untuk nomor 3, sebagai seorang ibu, posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Jawabannya adalah setelah menyimak pemaparan dari Pak Purwosikin, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sudah saya lakukan adalah kadang menjadi pembuku. Kadang kok tapi yang keempat,
positif di sekolah? Jawabannya adalah menerapkan, mempraktikkan, mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Purwasidi. Terima kasih untuk Bu Mut dan juga kasih aplaus tepuk tangan. Setidaknya 4 pertanyaan ini kita aplikasikan, kita praktekkan di kegiatan belajar mengajar kita. Terima kasih pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai kita di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari acara kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.